Halo para pejuang, pernah dengar istilah elektrolit non-elektrolit? Faris menguji daya hantar arus listrik suatu larutan dan diperoleh data sebagai berikut. Menghasilkan nyala lampu redup, menghasilkan sedikit gelembung gas, memiliki derajat ionisasi 0,7. Larutan yang diuji Faris kemungkinan adalah, wah jadi kita harus kayak peramal ini ya. Kira-kira apa nih larutan yang diuji sama Faris gitu ya, ada pilihannya. Sebelum kita mengerjakan soal seperti ini, coba kita ingat-ingat dulu, walaupun udah sering Mister jelaskan tentang elektrolit non-elektrolit, tetap kita ingat-ingat dulu. Elektrolit itu adalah ya larutan yang bisa menghantarkan listrik, gitu ya. Sedangkan non-elektrolit itu yang tidak dapat menghantarkan listrik ya. Hantar listrik tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, elektrolit itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang bersifat elektrolit kuat, ada yang bersifat elektrolit lemah. Contohnya apa aja, Mister? Biasanya yang bersifat elektrolit itu adalah yang asam, basa, atau yang bersifat garam. Itu yang disebut dengan elektrolit. Biasanya ya, biasanya. Nah, elektrolit kuat, dia itu biasanya ketika dimasukkan ke dalam larutan, misalnya air, dia akan terionisasi atau berubah menjadi ion-ionnya secara sempurna. Jadi dia berubah menjadi ionnya secara sempurna. Kalau yang ini terionisasi juga, tapi dia nggak sempurna. Jadi ada yang berubah menjadi ionnya, ada yang masih tetap dia sebagai bentuknya molekul. Gitu bedanya. Kalau yang non elektrolit ya ini nggak terionisasi gitu, dia batu aja gitu ya. Istilahnya dia nggak mau berubah menjadi ionnya gitu ya, keras kepala dia. Nah, terionisasi sempurna itu berarti nilai alfanya sama dengan 1. Nggak sempurna alfanya antara 0 sampai dengan 1. Kalau tidak terionisasi alfanya 0. Ini penting untuk poin nomor 3. Gitu ya. Lalu kita juga bisa membedakan pada percobaan. Jadi kita bisa melakukan percobaan gitu ya, di mana kita pasang ada lampu gitu ya. Nah, ini kelihatan nih ada elektrodanya. Nah, ini kelihatan kalau pada elektrolit kuat lampunya menyala terang dan gelembung gasnya banyak. Kalau yang lemah lampunya redup tapi ada gelembung gas tapi dikit. Kalau yang non elektrolit itu lampunya mah udah nggak nyala, terus gelembungnya juga nggak ada gelembung gasnya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan nyalanya redup, gelembung gasnya sedikit, alfanya 0,7. Maka yang diuji Faris adalah larutan elektrolit lemah. Nah, elektrolit lemah itu artinya apa? Bisa asam, bisa basa, bisa garam, tapi asam basanya yang bersifat lemah biasanya. Gitu. Jadinya KOH itu basa kuat ya. Basa kuat artinya nggak mungkin gitu ya. NaBr itu garam. Garam juga pasti kuat. Amonium sulfat NH4 2SO4 juga itu garam ya. Garam juga nggak bisa. Asam sulfida itu H2S itu adalah asam lemah, maka jawabannya yang D. Sukrosa itu disebut non elektrolit ya. Sukrosa, glukosa, alkohol, urea itu biasanya non elektrolit. Begitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Sudah paham kan sekarang tentang elektrolit dan non elektrolit? Kalau masih ada pertanyaan, tulis pertanyaanmu di kolom komentar ya.